ada yang salah kalau kita melakukan ini. Nah itu gue ngerasain, ini apa yang salah ya? Menurut gue ini hal yang harus gue stop. So hi, welcome after midnight talk. Oke, malam hari ini gue pengen cerita satu hal yang ini bahkan sedang terjadi. Sekarang ketika gue taking ini sedang terjadi. Alright, satu hal yang menurut gue simple, but I guess ini bakal jadi satu first step untuk ya gue harap bisa jadi hal yang lebih baik juga untuk diri gue. Satu hal yang gue yakin kebanyakan dari kita menyadari bahwa ada yang salah kalau kita melakukan ini tapi kok agak sulit gitu. Ya buat lu yang ngerasa nggak sulit, you're lucky. But kalau teman-teman yang mungkin ngerasain hal yang sulit juga untuk melakukan hal ini, semoga video ini bisa menyemangati kalian dan paling nggak menyadari kalian dulu deh bahwa bisa jadi loh ada ketidakpasan dalam diri kita dengan yang kita lakukan ini. Simple. Malam hari ini adalah malam pertama gue mencoba untuk start my journey of sleep without phone. Simple banget sebenarnya, cuma tidur nggak bawa HP gitu doang kan. Tapi ini hal yang gue sadari kok kayaknya makin kesini nggak bener gitu. Hal ini gue sadari ketika beberapa momen sebenarnya, nggak yang terus-terusan terjadi, cuma ada beberapa momen. Salah satunya adalah ketika sholat subuh gue telat. Nah itu gue ngerasain, ini apa yang salah ya, kok sampai telat sholat subuh, apa ya penyebabnya. Dan setelah gue usut, setelah gue coba throwback dan flashback ke diri gue sendiri, muhasabah diri gue nemuin ternyata manajemen waktu di malam gue nggak baik. Gue orang yang jujur produktif ketika malam, maksudnya gue ngerasa bahwa gue fully charge itu di malam untuk ngide, untuk nyusun agenda, untuk berpikir hal-hal yang gue nggak kepikiran di pagi ketika emang gue mau eksekusi itu. Gue banyak banget munculin ide atau pemikiran itu malah di malam, dan gue eksekusi di pagi. So gue bilang malam ini jadi salah satu waktu yang menurut gue, ya this is my productive time gitu. Nah yang gue sadari bahwa kayaknya gue harus ngelakuin gerakan sleep without phone, yang mungkin ya di luar sana udah banyak juga sih yang ngebicarainnya soal detox smartphone, detox sosial media, atau vakum sosial media dan sebagainya. Cuma di sini gue nggak ngomongin soal teori-teori mereka, soal opini-opini mereka atau hasil-hasil riset mereka, karena after midnight talk itu pure ngobrol aja sebelum tidur gitu kan. Nah malam hari ini gue nyoba untuk start my journey to sleep without phone, karena tadi gue ngerasa time management, produktivitas manajemen gue di malam hari kayaknya kok nggak baik gitu. Karena gue banyak kerjain hal di malam hari, banyak banyak ngide dan banyak ngegagas di malam hari, tapi ada banyak juga wasting time yang gue lakukan dengan HP, and you know it, scrolling, what else, chat, apalagi ya, dan sebagainya. Dan menurut gue ini hal yang harus gue stop, dan gue tahu untuk memulai itu mungkin agak berat. Gue nggak tahu nih nanti setelah ini gue nyoba untuk tidur apakah gue uring-uringan atau nggak bisa tidur dulu. Dan kalau emang nggak gini, karena gue pernah menyadari ada waktu itu ketika gue berusaha untuk tidur nggak megang HP, entah kenapa ya waktu itu alasannya, itu gue bener-bener ngerasa waduh kok nggak tenang banget untuk tidur. Dan ketika itu juga gue ngerasa, oh ini salah nih gitu. So I start this journey to sleep without phone. Gue nggak tahu nanti malam akan terjadi apa, but let's start. Nah yang gue pengen ceritain di sini adalah keseruan dan hal menarik dari starting my journey to sleep without phone. Oke. Pertama gini, dua hal tadi yang menjadi latar belakang gue kenapa pengen memulai ini. Dan setelah gue berpikir lagi apa esensi dari sleep without phone, karena gue selama ini juga merasakan adanya HP di samping gue. Yang pertama, yang paling utama banget adalah dia yang sering ngebangunin gue.
ya gue set alarm tuh banyak gitu kan, jam 4 kurang 15, jam 4 lewat, sampai kalau telat-telatnya jam 5 lewat, bahkan sampai jam 6 gue pernah bikin alarm. So sebenarnya gue ngerasain manfaat dari tidur dan sebelahnya ada HP gitu. Dan mungkin karena gue juga banyak banyak kayak mungkin ngechat-chatin grup atau mantau grup di malam hari itu ada apa, sampai benar-benar gue tidur nggak ada hal yang terlewat untuk besok, untuk gue set the plan. Itu juga gue rasain manfaatnya di main HP di malam hari. Tapi gue pengen coba untuk membuat bahasanya priority problem solving. Maksudnya apakah ini emang betul-betul gue butuhkan sekarang sebagai prioritas gue untuk menyelesaikan masalah gue, atau sebetulnya ada hal lain yang tetap bisa menyelesaikan masalah gue tadi untuk bangun tepat waktu dan juga memanage kegiatan besok tanpa itu. Dan akhirnya gue nemuin poinnya adalah yang selama ini bikin gue bangun itu sebenarnya bukan HP. Yang selama ini bikin gue bangun ya karena Allah emang izinin gue bangun gitu. Bukan karena HP emang gue set alarm jam 4, jam setengah 5, jam 5, bukan. Gue sadar gue bisa bangun ya karena memang Allah mengizinkan gue bangun. So kenapa gak dicoba? Dan berarti handphone ada di sebelah gue dengan alasan untuk alarm itu bukan jadi alasan yang priority problem solving gue. Ya udah, gue berani untuk menghilangkan. Dan gue juga pernah dengar soal biological clock, yang itu ada jam biologis dalam diri. Gue juga gak terlalu paham soal itu, cuma ya let's try, siapa tahu dengan ini gue bisa berusaha untuk bangun sendiri tanpa adanya phone. Itu yang pertama. Terus kalau yang menyingkapi yang kedua tadi, yang soal gue bisa ngecek grup, I guess kayaknya kalau misalkan sampai jam 10, jam 11an itu udah gak ada chat lagi, ya gak masalah, gue tinggal aja HP di bawah. Oh iya, by the way, kamar gue itu di upstairs dan gue ninggalin HP gue di bawah gitu. Jadi yang emang literally emang gue, masa ya gue mau effort untuk hanya sekedar buka HP terus turun ke bawah, kan males banget gitu. Itu yang pertama, soal priority problem solving yang akhirnya bisa gue pecahkan gak usah pakai HP. Terus gue juga ngerasa gini, apa salahnya dan harusnya baik untuk justru menahan diri gue dari suatu hal yang sebetulnya halal. Oke, nahan diri dari suatu hal yang sebetulnya haram, bukan sebetulnya, yang haram itu memang ya pasti, ya harus. Ya kalau emang nggak bisa nahan ya dosa gitu kan, sesimpel itu. Dan memang itu kita harus nahan diri dari hal-hal yang haram. Tapi menarik ketika gue nggak tahu nih ini dapat pemikiran dari mana, cuma tiba-tiba gue kepikiran untuk gimana ya rasanya kalau kita aja udah bisa menahan diri dari hal-hal yang sebetulnya halal. Waktu itu gue inget itu adalah ketika ada satu minggu yang gue tuh kayak tiap malam tuh pengennya GoFood gitu loh. Dan akhirnya gue mikir, kalau gini terus yang ada justru menyakiti diri gue dari segi finansial, dari segi lifestyle juga. So gue kepikiran untuk gimana ya rasanya kalau misalkan kita bisa menahan diri dari yang halal. Dan ketika gue pengen memulai my journey to sleep without phone ini, gue kepikiran juga sama pemikiran itu bahwa oke, mungkin halal untuk buka HP sebelum tidur gitu ya. Tapi kalau kayaknya gue bisa menahan diri dari yang halal, kayaknya akan jadi hal yang menarik deh untuk gue lakuin. Dan dibalik itu semua, dibalik dari menahan diri dari hal yang halal itu, sebenarnya ada satu tujuan gue yang ingin gue bangun dalam diri gue, bahwa kalau gue nggak bisa nahan diri gue dari hal seremeh handphone sebelum tidur, gue takut gue nggak bisa nahan diri gue dari hal-hal yang lebih besar daripada itu. So treatment ini gue lakuin untuk diri gue pribadi, supaya di 2023 ini I guess gue bisa memulai satu langkah baru. Dan gue yakin to win the year is to win the month, and to win the month is to win the week, and to win the week is to win
the day. And you know, to win the day is to win your activity. So gue pengen banget bisa menang atas diri gue pada setiap kegiatan yang emang gue lakukan, as simple as using the phone before sleep. Yang gue khawatirkan adalah kalau gue gak bisa ngontrol diri gue untuk hanya sekedar menahan diri dari gak megang HP sebelum tidur, gue gak bisa tuh nahan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Padahal setelah ini yang mungkin akan datang ke gue adalah hal-hal yang lebih besar daripada itu, atau bisa jadi yang selama ini gue harapkan lebih besar daripada itu belum Allah berikan karena gue belum siap. Mungkin Allah nganggep gue belum bisa nahan diri dari megang HP sebelum tidur, so Allah belum ngasih nih hal-hal lainnya yang sebetulnya lebih besar dibandingkan itu. For example, gue sedang dalam proses untuk mempersiapkan diri lebih dewasa daripada sebelumnya. Dan kalau misalkan yang selama ini gue dapatkan adalah permasalahan-permasalahan yang apa sih bahasanya? Ya itulah ya. Astagfirullah, susah banget ini ngomongnya. Masalah-masalah yang gak jauh dari hal-hal remeh semacam using the phone. Jangan-jangan Allah belum percaya nih untuk ngasih hal yang lebih besar daripada itu. So, gue rasa start to avoid the phone before sleep ini adalah langkah pertama, sederhana, tapi gue harap ini bisa memberikan impact yang luar biasa buat diri gue. Yang paling penting adalah untuk mempersiapkan diri gue lebih dewasa dari sekarang, lebih baik dari sekarang, lebih bisa menahan diri dari hal-hal yang lebih besar daripada seremeh untuk menggunakan HP sebelum tidur. Dan gue harap ya dengan semakin besarnya cobaan berarti semakin meningkat juga value dari gue. And I hope so. Thank you so much udah ngedengerin. Semoga tidur lo nyenyak semuanya. And have a good night. Thank you for watching.